Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kami hormati segenap orang tua kami, Bapak Ibu jamaah Masjid Hutan Lindung, apa nama masjidnya? Rahmatullah. Ya, Rahmatullah Hotline channel Pak Tikna ya, Rahmatullah. Semoga rahmat Allah selalu melingkupi kita yang hadir di malam hari ini beserta seluruh jamaah, dan tentunya para jamaah yang berasal dari masjid-masjid lain yang rutin mengikuti kajian rutin malam Sabtu yang insya Allah selalu bergulir di setiap minggunya. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali, dan rasa-rasanya dunia ini semakin cepat begitu. Malam Sabtu yang lalu di Pal 1 ya. Nah, Pal 1. Iya, Pak Jisena. Di mana malam Sabtu kemarin? Pal 1. Iya, Ustaz Zulham, Pak. Ya, Pal 1 Ustaz Zulham. Saya baru nyimak begitu di tayangan YouTube. Sekarang sudah masuk lagi malam Sabtu. Maka mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, maka berjalan pula amal-amal soleh kita, sehingga ketika nanti Allah takdirkan kita dipanggil, insya Allah kita siap untuk menghadapnya dengan membawa bekal, serta yang paling utama adalah rahmat. Dan itu karena kita berada saat ini di Masjid Rahmatullah. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Pak Haji Tikno, tadi beliau menyampaikan untuk materinya melanjutkan tadabbur Al-Fatihah, tapi karena malam, jadi tadi saya sore tadi punya bayangan bahwa materinya tidak terlalu berat, jadi saya mau bercerita. Saya mau menghadirkan beberapa kisah yang ternyata kalau kita simak di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, salah satu metode Allah untuk menyampaikan risalah kepada Nabi kita Muhammad adalah dengan menggunakan cerita. Termasuk kalau kita yang berprofesi sebagai guru-guru, itu salah satu metode yang paling disukai anak itu adalah dengan gaya bercerita begitu. Selain tentu metode-metode pembelajaran yang lain. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran dengan kalimat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami menceritakan kisah yang terbaik kepadamu, wahai Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak menceritakan kepada Rasul kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Sebab ternyata sejarah itu berulang. Makanya kita perlu memahami kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Harapannya agar apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka celaka dan binasa itu tidak terjadi pada kita. Dulu orang buat jahat, buat kemungkaran, buat kedurhakaan, dihukum sama Allah. Ternyata hari ini sejarah itu berulang. Dulu ada kita kenal namanya Fir'aun.
Sekarang banyak Fir'aun tuh yang menjelma menjadi pejabat. Walaupun kalau kita survei tidak ada satupun rasanya ya yang menamai seorang anak yang dilahirkan dengan nama Fir'aun. Tengok di Dukcapil ada nggak nama penduduk negara Indonesia ini yang dikasih nama Fir'aun. Tapi kalau nama Muhammad begitu banyak. Bambang banyak, Joko banyak lagi. Maka kemudian sejarah-sejarah yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu hari ini banyak kita jumpai. Ada dulu kisah kaumnya Nabi Lut. Sekarang banyak kaum LGBTQ+ namanya, yang dia menyukai hubungan seksual yang menyalahi fitrah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan seterusnya. Terjadi sekarang, bahkan sangat gencar dan banyak sekali terekspos di media akhir-akhir ini. Bukan hanya orang umum, bahkan pimpinan pondok, bahkan ustadz, bahkan pengasuh pesantren pun ada yang terkena kasusnya. Maka kita perlu untuk mengkaji sejarah, bukan hanya sekedar merenungi memori masa lalu, tidak. Sebab sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan yesterday is history. Masa lalu adalah sejarah. Hari yang kemarin adalah sejarah. And tomorrow is mystery. Masa depan adalah misteri yang kita belum tahu seperti apa. And today is gift. Dan hari ini yang kita jalani adalah pemberian dan karunia dari Allah yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin, berlandaskan pembelajaran orang-orang di masa lalu untuk menyiapkan yang terbaik di masa depan. Jadi yang lalu, yang kini, yang akan datang itu selalu berhubungan. Kita tidak berdiri sendiri, langkah kaki kita saat ini kita pijak, tidak, kita mulai dari nol. Kita mendapatkan banyak tuah dari orang-orang tua kita. Kita banyak mewarisi kebaikan dari para pendahulu kita. Maka menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengingat sejarah itu adalah bentuk tentara-tentara Allah untuk menguatkan jiwa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya. Maka kitab yang saya pakai di malam hari ini adalah kitab yang berjudul Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kita kenal sebagai mufassir, ada rujukan utama tafsir Ibnu Katsir, tapi beliau juga punya karangan yang mengupas tentang sejarah para nabi, Qisasul Anbiya, yang dimulai dari Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di awal bab beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan tentang anak-anak di belakang mendengar tak? Ini kisah-kisah nih, biar ikut, nanti dapat cerita bisa dibawa pulang. Ada sound yang muncul di belakang. Kalau ada apa-apa, sambil bermain sambil mendengarkan di belakang. Beliau Imam Ibnu Katsir menceritakan, mengkisahkan di dalam awal-awal buku itu tentang ayat-ayat yang memuat tentang penciptaan Adam dan juga hadis-hadis yang menceritakan awal mula penciptaan manusia. Maka kalau kita tengok di surat Al-Baqarah awal itu bahkan sudah bertebaran banyak ayat-ayat yang memuat kisah tentang penciptaan manusia atau penciptaan Nabi Adam tersebut. Misalnya Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Malaikat menjawab di ayat berikutnya, qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata para malaikat. Wahai Allah, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu adalah orang yang akan membuat kerusakan dan akan saling menumpahkan darah, kata malaikat. Jadi menurut Qatadah dalam tafsiran tentang ayat tersebut mengatakan bahwa malaikat itu protes. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini kurang apa lagi kami ini? Setiap hari, setiap detik, setiap waktu bertasbih kepadamu. Kok masih juga engkau hendak menciptakan sosok yang kelak juga akan menumpahkan darah? Maka Qatadah menjelaskan bahwa ternyata di bumi
sebelum sebelum Adam diutus untuk menjadi khalifah, sudah ada yang disuruh sama Allah untuk mendiami bumi. Yang terjadi mereka ribut, belago, berkelahi, dan saling menumpahkan darah. Maka diusir sama Allah untuk menyingkir. Dan kita kenal golongan mereka adalah golongan jin yang dulu pernah menguasai dan memimpin di atas muka bumi ini, tapi kemudian sama Allah diganti. Dan Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika kemudian malaikat protes, Allah kemudian melanjutkan jawabannya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang tak engkau tahu wahai para malaikat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sebuah pertanyaan. Kita semua nih anak turun Adam, anak turun Hawa. Bapak kita sama, datuk kita sama, moyang kita sama. Pertanyaannya, kita orang Indonesia cenderung warna kulitnya gelap. Orang Eropa putih, orang Afrika ada dua macam. Kalau nggak hitam, hitam banget. Ada yang hitamnya keling, ada yang hitamnya dop, begitu kan. Dan kita pun sama. Di belahan timur agak hitam, agak ke barat agak memutih, agak memutih, agak memutih. Maka ketika kemudian kita mencari jawabannya, ternyata ada sebuah hadis yang menceritakan tentang asal mula kenapa kita kemudian berubah-ubah, berbeda-beda, bukan berubah-ubah, bunglon nanti, berbeda-beda warna kulitnya. Telah dikisahkan, telah diceritakan dari Imam Ahmad, dari Yahya bin Ja'far, dari Auf, dari Qasamah bin Zuhair, dari Abu Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi, maka Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Nanti kita jelaskan. Faja'a banu Adam ala qadril ardi ja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dzalik. Kata Nabi, maka anak turun Adam tuh nanti akan mempunyai warna kulit sesuai dengan bagian tanah yang ada, yang dulu diciptakan dia. Ada yang kulitnya putih, ada yang merah. Ada nggak warna kulit merah? Kayak ayam. Ada yang hitam, wa baina dzalik, ada yang kombinasi antar itu. Nah, kita ini termasuk kombinasi antara putih dengan hitam, jadinya sawo matang. Wal khabith wat thayyib was sahl wal hazan wa baina dzalik. Lalu kemudian dari ciptaan itu Allah juga menciptakan ada yang bentuknya buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih, dan ada yang campuran atau kombinasi dari itu semua. Maka sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu dari sebuah genggaman, diperintahkan untuk mengambil tanah dari seluruh permukaan bumi. Selain warna kulit, sifat juga tergantung kadar tanahnya. Maka ada yang bentuknya buruk, ada yang bentuknya baik, ada yang santai, ada yang sering sedih, ada yang terus gembira, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga menunjukkan bahwa ada orang tuh yang tipikalnya dibuat dalam bentuk mukanya tuh muka melas, muka sedih. Kita asal nengok orang tuh rasanya pengen ngasih makan aja, padahal dia tuh udah makan, dia udah kenyang dia. Tapi ada muka-muka orang tuh yang bawaannya kayak nggak keurus lah orang ini begitu. Kayak kita pengen ngasih duit gitu, padahal kita udah ada duit juga. Cuma nampak mukanya tuh kasihan. Tapi ada juga orang yang diciptakan dengan muka yang angkuh, padahal hatinya baik begitu. Saya ini termasuk muka-muka yang agak menyeramkan dan angkuh kata orang, padahal hati saya baik. Kata istri saya itu nah yang kasihan itu yang model-model muka orang angkuh gitu kan. Ada cerita naik motor dia ditilang sama polisi kan, SIM ada, STNK ada, plat nomor lengkap, pentil ada, helm ceklik begitu kan. Terus sama polisi masih ditilang. Apalagi Pak kesalahan saya? Saya nengok muka kau tuh jijik, muak aku gitu kan. Muka kau tuh angkuh kayak nantang katanya, kayak ngajak berkelahi gitu. Kan apa salahnya muka? Itu Allah yang ngasih begitu. Salah pula dia kan. Maka itu bentuk yang tidak bisa diubah. Maka ada misalnya treatmentnya
kita diajari untuk bagaimana cara senyum. Ada tuh training cara senyum, harus ke kiri 3 cm, ke kanan 3 cm, ditahan 3 detik begitu kan. Itu untuk bagaimana cara wajah orang yang rupa-rupa itu bisa sama dalam hal pelayanan kepada orang lain, sehingga kita tetap terlihat sebagai orang yang sumeh, orang yang ceria, orang yang rajin senyum dan seterusnya. Maka kita tengok juga fenomena zaman sekarang, banyak yang orang tuh justru menjual muka sedih, tapi dia dijual. Kalau di Bulian nih nampaknya belum banyak fenomenanya. Kalau di Jambi misalnya ada di deretan dari simpang Bukit Bintang tuh, Bukit Bintang apa namanya, sampai ke bandara tuh, arah ke bandara baru. Itu kalau hari Jumat berderet orang tuh di trotoar. Kalau yang pernah ke Jambi arah ke Talang Bakung tuh kan, mulai dari dia bawa gerobak, bawa sak, bawa kantong kresek, macam-macam bentuknya. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan terhadap fenomena orang-orang seperti ini, bahwa kata Umar, ini bukan orang miskin, sebab orang miskin itu adalah orang yang bekerja tapi dia tidak cukup untuk menghidupi kehidupannya, itu baru orang miskin. Tapi kalau orang-orang yang bermental miskin, itu kata Umar adalah dia penumpuk harta. Kita mendapati orang yang sama dan pekerjaannya memang meminta. Banyak tuh di media sosial, di Jakarta misalnya, dia menghibah dengan wajah melas. Ternyata ketika ditelusuri kampung halamannya di Tegal, dia punya rumah 2 lantai, punya mobil terparkir di dalamnya. Tapi pekerjaannya ketika di Jakarta mengemis. Karena mengemis itu adalah mental. Dan barang siapa, kemarin kita bahas di pengajian malam Rabu ya, di Pal 1 itu, bahwa orang yang merasa cukup akan dicukupkan Allah. Orang yang merasa tidak butuh, maka Allah akan berikan, gitu, justru kebalikannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah menyuruh, di hadis yang kedua disebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya, Allah memerintahkan 3 malaikat. Dengan urutan yang pertama malaikat Jibril. Jibril ini penghulu para malaikat. Maka diutuslah, wahai Jibril, turunlah ke bumi, ambillah tanah untuk aku ciptakan khalifah tadi, asal mula Adam. Jibril turun ke bumi, lalu kemudian ketika akan mengambil tanah tersebut, bumi menjawab, wahai Jibril, kenapa engkau akan mengambil bagian dariku? Kenapa engkau datang untuk menyakitiku? Jangan, tidak mau kau ambil bagian dariku. Sedikit saja, aku diperintah oleh Allah, tidak boleh. Maka kata bumi, dan aku berlindung dari Allah atas kesakitan yang ingin engkau datangkan, yang ingin kau berikan kepadaku. Maka karena bumi menolak dan dia berlindung atas nama Allah, maka Jibril juga angkat tangan. Oke, karena engkau berlindung atas nama Allah, ya sudah, tidak jadi, maka aku akan menghadap Allah kembali. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bumi ini pada dasarnya pelit. Diambil dikit saja itu tidak mau. Maka kalau kita unsur ruh manusia sudah menyatu dengan unsur tanah nih, unsur bumi, maka akan bisa menjadi pelit, bahkan sangat pelit. Banyak orang yang hatinya sudah menyatu dengan tanah, dengan bumi ini, menjadi pelitnya minta ampun. Misalnya ada ibu-ibu yang punya dia pohon mangga dan sedang berbuah, diambil sama anak-anak, dicuri, demam dia 2 hari. Ya, anak-anak tuh kalau minta aku kasih lah. Alah tuh, ngomong aja tuh, itu karena sudah dicuri tuh. Oh, anak tuh mencuri karena ketika minta nggak dikasih, kan begitu. Anak-anak kan tahu kan, mana yang dermawan, mana yang enggak, mana yang harus diambil paksa, mana yang harus diizinkan, kan begitu. Ibu-ibu tuh, bapak-bapak juga misalnya, saking pelitnya tuh dia pakai sendal baru masuk ke masjid itu sampai hati dia, yang satu sebelah kanan taruh sebelah kiri situ, yang sebelah kirinya taruh di belakang, biar tidak dibawa pulang orang kan. Saking hitung-hitungannya begitu. Karena orang kalau sudah menyatu hatinya dengan unsur tanah, ada dia kemudian menjadi sifat pelitnya yang dominan muncul. Maka di dalam Al-Quran kata Allah dinyatakan bahwa nanti kalau manusia-manusia yang pelit ini ketika akan dicabut oleh malaikat Israel, itu caranya dihentak dulu dia. Sama kalau kayak kita sandalnya punya sisa-sisa tanah yang menempel tuh, dikebas dulu sebelum diangkat untuk ditaruh di rak. Itu sama.
nanti mencabut nyawanya orang-orang yang pelit itu dia dipukul, dihentakkan dulu baru kemudian dia dicabut karena sulit untuk keluar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Jibril tidak berhasil, maka yang kedua diutuslah malaikat Mikail. Sama jawaban yang disampaikan oleh bumi kepada Mikail. Tadi sudah Jibril, sekarang kalau datang lagi Mikail, apa yang kau mau? Hanya mengambil beberapa bagian tanah darimu, wahai bumi, sebab aku disuruh dan diperintah oleh Allah. Maka bumi pun menjawab, enggak, jangan kau ambil bagian dariku, sebab engkau akan menyakitiku, kata bumi. Pelitnya mulai lagi. Sama kayak kita tuh kan kalau mau diambil bagian dari kita, janganlah punyaku kau ambil, kalau yang lain tuh ambil lah, apa gitu kan. Yang punyaku tuh jangan. Bapak kan banyak kuponnya, jangan kau urus kuponku. Kalau kita misalnya bicara masalah kupon apa? Kurban tuh. Banyak dia megang kupon tuh padahal, tapi diminta satu, perhitungannya bukan main. Ada pernah kejadian tuh di salah satu kepanitiaan, dia kurban tuh 1/7 di sebuah masjid. Dia menjadi panitia, istrinya menjadi panitia yang masuk kantong kresek, anaknya 4-nya jadi panitia juga semuanya. Jadi akhirnya bagian 1/7 tuh dimakan tuh sama sekeluarga tuh semuanya. Dia dapat bagian panitia, dapat bagian warga, istrinya dapat jatah 2, anaknya dapat 4. Kalau misalnya masing-masing 2 kilo, udah berapa tuh? 6, 7, 8 kilo sendiri, udah hampir 1/7 bagian sapi dia bawa sendiri pulang. Jadi tidak ada sisa yang diberikan kepada orang. Itu saking pelitnya. Jadi hitung-hitungan. Maka ketika malaikat Mikail tidak berhasil, balik lagi ke Allah dan menyampaikan bahwa, ya Allah, saya juga tidak berhasil. Maka dari situ kita bisa belajar bahwa Allah tidak marah. Dan kemudian mencari opsi lain. Bagaimana caranya agar kemudian berhasil, menunjukkan pembelajaran bahwa kita sebagai pimpinan, sebagai orang yang punya wewenang dan jabatan, kalau ternyata ada orang di bawah kita yang kita kasih beban tugas ternyata tidak tuntas atau tidak mampu, maka solusi tidak hanya solusi marah-marah saja begitu. Kita bisa mencari alternatif opsi lain dengan melimpahkan tugas itu kepada orang yang mungkin mampu, kawan dia atau bagian yang lain yang kemudian bisa menunaikan tugas itu. Maka sama Allah diutuslah malaikat yang ketiga bernama malaikat Israel, yaitu malaikat maut. Begitu dia turun dan mau mengambil tanah, bumi ribut lagi, ngomong lagi, nolak lagi. Tapi dia masa bodoh, diambilnya bagian tanah itu. Maka yang berhasil Bapak Ibu adalah malaikat maut. Itulah kenapa hubungan kita dengan malaikat maut itu sangat dekat sekali. Sebab apa? Yang berhasil mengambil tanah untuk penciptaan manusia adalah malaikat maut. Dan malaikat maut berkata kepada bumi, kalau kau menolak dan berlindung kepada Allah, aku juga tidak akan kembali kepada Allah jika tugasku belum tertunaikan dan aku harus menunaikan tugas itu. Maka dia tidak segan-segan untuk mengambil kita kembali nanti. Tidak peduli dimanapun tempatnya, tidak peduli kapanpun waktunya. Ada pemain bola, ketika main bola tahu-tahu kejang-kejang tengah lapangan. Dan tidak banyak dan tidak sedikit, bukan tidak banyak, dan tidak sedikit para ahli ibadah ketika sujud di dalam masjid, Allah cabut nyawanya. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan wafat dalam keadaan yang terbaik. Sebab pada sebuah ucapan dari Nabi, orang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Biasa dia datang ke konser, ke orkes Melayu misalnya, ke organ tunggal begitu, diwafatkan pula dia di situ ketika nyawer, ketika dikelilingi oleh biduan dan seterusnya, nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tanah, kalau di Al-Qur'an diceritakan tanah hitam berlumpur itu terkumpul, Allah berfirman kemudian di dalam surat Shad bahwa Allah mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Kata Allah berfirman dan bilang kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ini menjawab Bapak Ibu bahwa dulu kami ketika sekolah belajar sejarah itu diajarkan sebuah teori bahwa manusia ini berevolusi dari sebuah binatang, yaitu monyet. Teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin.
ilmuwan dari barat yang mengatakan bahwa ada digambarkan tuh yang tadinya bentuknya kera, punya rahang, kepalanya seperti itu, kemudian dia berevolusi menjadi bentuk manusia. Maka kita kenal di Indonesia ada teori manusia purba yang ditemukan di Sangiran, di Ngawi, yang ditemukan di Madiun, yang ditemukan dari dulu. Itu selalu ditanyakan di angkatan kami itu, pertanyaannya lebih dulu mana manusia purba dengan Nabi Adam. Dulu kami nanyanya seperti itu. Bingung tuh orang-orang tuh jawab, iya ya, kalau duluan Nabi Adam kok bisa berbentuk manusia purba? Kalau duluan manusia purba kok bisa berubah wujud menjadi Nabi Adam? Maka teori itu kan teori yang kontradiktif antara teori barat dengan teori Islam. Maka kita mempunyai keyakinan bahwa kita diciptakan dari tanah, bukan hasil perubahan fisik dari seekor monyet. Walaupun kadang perilaku kita memang melebihi monyet begitu. Rakusnya bukan main gitu kan. Melebihi monyet. Memang manusia tuh semuanya ada. Bahkan kadang iblis pun sungkem kepada kita, lebih iblis daripada iblis manusia tuh. Iblis itu kalau misalnya dia berantem tidak sampai hati, misalnya dia sampai kemudian mencacah-cacah, memutilasi, merebusnya, mengulitinya dan seterusnya. Kita tengok di berita tuh, masya Allah, orang udah nggak masuk lagi di logika. Maka ketika kemudian Allah menciptakan kita dari tanah, kemudian Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian jika telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh atas ciptaanku itu, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Allah bilang kepada malaikat, nanti kalau ini sudah jadi nih ciptaanku yang bernama Adam nih jadi, aku tiupkan ruh, maka kalian harus sajidin, harus sujud. Oke, kata malaikat. Nanti di kemudian hari iblis yang kemudian menolak untuk bersujud itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia pertama ini yang bernama Adam dibuat dengan tinggi 60 hasta. Dalam hadis, 60 hasta itu kira-kira 30 meter. Sampai ujung situ dah, sampai kubah itu dah 30 meter. Ada kali ya? 30 meter panjangnya. 30 meter dan ganteng sekali. Ganteng sekali. Kata Nabi Muhammad ketika dimi'rajkan oleh Nabi, kan bertemu tuh dengan nabi-nabi diantaranya Nabi Adam. Mengatakan bahwa kegantengannya Adam tuh, Nabi Yusuf tuh gantengnya setengahnya Adam. Gitu. Tapi yang kita kenal selama ini kan yang paling ganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu tuh kalau lagi hamil tuh banyak-banyak lah gitu kan. Bapaknya hitam, maknya hitam, masih dia kencang ngaji Yusuf tuh kan. Enggak apa-apa namanya berusaha kan, ikhtiar, siapa tahu. Kok lahir putih? Mana tetangga nih berarti kan. Dari mana asal-usulnya? Salah pula nanti warna kulitnya berubah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya dibayangkan waktu itu Nabi Yusuf saja yang kegantengannya setengah, itu sudah berhasil membuat para wanita-wanita di saat itu mengiris tangannya sebab terpesona dengan kegantengannya Yusuf. Tak terbayangkan kalau misalnya di waktu Adam ada banyak wanita, untungnya waktu itu hanya ada Hawa saja. Jadi aman. Karena fitnah laki-laki adalah perempuan begitu ya. Dan setelah itu didiamkan sama Allah, tidak langsung ditiupkan ruh. Setelah dibentuk jadi itu berupa fisiknya, didiamkan selama 40 tahun lamanya. Diam di situ dia, baring, belum dikasih ruh. Maka ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa 40 tahun inilah batas. Maka kalau manusia sudah mencapai batas 40 tahun, kok sikapnya belum berubah, kok masih belum mau sholat, itu tanda-tanda lah. Sampai nanti ajal menjemput, ya kayak gitu-gitu saja. Kecuali mungkin ada hidayah Allah yang diberikan di kemudian hari. Tapi rata-rata kalau ditengok sepanjang sejarah itu polanya seperti itu. Makanya dalam konstitusi kita, batasan minimal menjadi kepala negara adalah 40 tahun. Sebelum diubah. Sebelum akhirnya yang belum berumur 40 itu lolos kan akhirnya begitu. Sebab apa? Sebab memang menurut teori dalam agama kita 40 tahun itu usia yang matang, minimal kematangan seorang pemimpin. Sepintar-pintarnya dia, sekaya-kayanya dia, usia sangat menentukan.
Dia sudah jagoan sejak SMA, sudah menjadi pemimpin ini, sudah punya usaha ini, tidak pengaruh. Karena memang teorinya tingkat kematangan umur, maka tengok Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Memang batasnya itu 40, itu nggak bisa ditawar begitu. Kecuali memang aktenya dituakan. Orang-orang dulu tuh biasa KTP atau aktenya dituakan begitu ya. 40 tahun. Maka selama 40 tahun itu didiamkan. Jadi kalau ini analogi saja ya, tapi bukan berarti untuk menyerupakan. Kalau kita bikin tembikar atau kerajinan tangan yang dari tanah liat, itu dia bata misalnya itu diangin-anginkan, dimatangkan, dibakar dulu, didiamkan selama 40 tahun. Maka setelah itu malaikat kemudian pada saling bertanya, dan dikisahkan menanyanya itu kepada Azazil. Azazil ini adalah moyangnya iblis gitu ya, karena dia yang paling dekat dengan Allah. Di waktu itu ketika malaikat ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah, itu dimintanya Azazil ini yang kemudian menyampaikan. Maka malaikat menyampaikan kepada Azazil, kami takut dengan wujud sosok ini. Kira-kira apa dia? Kata para malaikat. Lalu kemudian Azazil mengatakan, apa yang kalian takutkan? Coba nanti biar aku tes dulu dia, kira-kira bentuk benda ini seperti apa. Maka sama Azazil dimasukilah lubang hidung Adam tuh, dan ternyata bablas keluar dari lubang belakangnya, duburnya. Maka kata Azazil, wah aku nggak bisa menguasai makhluk yang ini. Aku juga nggak tahu ini makhluk apa, katanya kan begitu. Nggak bisa dia aku kuasai, karena Azazil ini yang paling bisa kemudian memasuki apapun begitu. Kata dia, nggak bisa. Maka kemudian ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa lubang hidung, lubang mulut itu adalah salah satu jalan bagi setan, bagi iblis untuk memasuki jasad kita. Dan sebenarnya iblis itu tak mampu dia merasuki jasad manusia, itu tak mampu. Cuma kadang kita saja yang mengundang dia. Kita bersekutu dengan dia. Salah satunya apa? Contohnya ketika kita menguap. Ini juga sering saya lakukan, kelewat terus. Menguap tidak ditutup gitu. Menguap dia panjang pula. Lebar-lebar, selebar mungkin dia menguap. Maka masuklah dari lubang hidung, dari lubang mulut itu iblis ke dalam jasad kita. Itu kenapa salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasul adalah ketika kita berwudu disuruh menyempurnakan dengan istinsyak namanya. Istinsyak adalah menghirup. Nah, jadi bukan hanya membasahi lubang hidung ya, tapi menghirup air itu sampai terasa pedih. Kok pedih ya? Ya memang itu tempat setan tuh di situ, begitu. Sehingga terasa pedih. Istinsyak ini sempat populer kemarin ketika kita ada wabah COVID. Karena salah satu alternatif yang paling termasuk ampuh untuk mengusir virus-virus itu adalah dengan menghirup air memasuki lubang hidung kita sampai terasa di sini, dihirup dan dibuang. Maka termasuk kesunahan menguap juga kita tutup dengan tangan kiri. Kita tengok orang tuh kadang sholat, wah, ketika hoah tadi itu seberapa banyak iblis tuh masuk ke dalam lubang hidungnya, ke dalam lubang mulutnya. Termasuk salah satu cara bagi iblis adalah masuk ke dalam jasad kita, kita tidur dalam kondisi yang tidak suci. Sebab sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka kemudian akan malaikat jaga fisiknya, malaikat akan masuk ke celah-celah bajunya. Sehingga Bapak Ibu, tak mungkin guna-guna itu bisa merasuki kita. Tak mungkin santet itu bisa menghinggapi tubuh kita jika kita tidurnya dalam keadaan yang suci, dalam keadaan berwudu. Maka kita bisa tengok diri kita masing-masing. Apakah kita tidur main tidur saja? Bahkan nauzubillah misalnya habis kencing tidak dibasuh dengan sempurna, tidak dibilas dengan sempurna, tahu-tahu main tidur aja. Bahkan kalau misalnya kita baru bepergian dari luar, karena saking ngantuknya langsung kita masuk ke kamar, naik kita ke ranjang. Bawa apa saja kita naik itu, bawa debu dari luar, bawa jin-jin yang nempel, bawa setan-setan yang kemudian menghinggapi badan dan fisik kita, sehingga aura rumah kita menjadi rumah yang kurang baik. Maka
Nabi punya kebiasaan pergi dari manapun selalu sebelum pulang mampir ke masjid, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, baru kemudian masuk ke rumahnya. Itu salah satu yang diajarkan guru kami dulu. Kami ketika tinggal di Jakarta itu kan jalanan tahu sendiri, Jakarta tuh jarak tempuh yang harusnya 15 menit itu bisa jadi 45 menit. Karena saking macetnya, saking capeknya, pulang ke rumah itu energi kita menjadi energi jahat. Sehingga kita sampai rumah bawaannya udah pengen ngamuk aja. Ditambah misalnya istri sudah ngomel, anak ribut begitu kan, makanan tidak tersedia, wah itu sudah mulai muncul. Maka disarankan begitu untuk berhenti dulu. Kalau tidak ketemu musala masjid, minimal ke SPBU, ke toiletnya, untuk wudhu, untuk buang hajat, sehingga pulang dalam keadaan energinya sudah tercas kembali. Ketemu sudah bisa menyunggingkan senyum kembali di bibir kita, di mulut kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidur tidak dalam kondisi wudhu, yang terjadi adalah ya setan, iblis yang kemudian menguasai. Maka sering kemudian orang yang tidur dalam keadaan tidak suci dihinggapi dengan mimpi yang buruk. Ada orang tuh yang saya ini rajin lah sholatnya Ustaz, cuma kok rasa-rasanya mimpi itu buruk terus begitu. Dan Nabi mengajarkan cara untuk menghadapi mimpi buruk, yaitu ketika terbangun, ketika masih syok dan masih nafas tersengal-sengal, itu disunahkan untuk bertawud A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, lalu meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tapi meludahnya nggak pakai airnya, nggak gitu, enggak ya. Meludahnya isyarat saja, simbol saja. Jangan sampai nanti mimpi buruk di atas ranjang itu menjadi mimpi buruk berikutnya, meludahi muka lakinya tuh kan. Talak 3 langsung besoknya, kurang ajar kau nih dek, meludahin aku banyak. Nah, 3 kali ludahnya. Maka ta'awud 3 kali, lalu meludah. Nah, di antara kesunahan lainnya kalau misalnya mimpi buruk, jangan diceritakan. Jangan diceritakan ke orang. Sebab apa? Sebab apalagi kalau kita menceritakannya ke orang yang salah. Semalam tuh aku mimpi lagi giling cabai tuh. Apa maknanya ya? Nah, itu laki awak tuh nak kawin lagi lah katanya gitu kan. Kepikiran dia, dicek HP-nya satu-satu kan, chatnya dibukain semuanya. Padahal mimpi biasa saja giling cabai, dia kan terengah-engah karena kepedasan nyiprat ke matanya. Apa tafsir makna mimpi itu ya begitu? Dia aneh-aneh akhirnya kan ditafsirkannya, menceritakannya salah pula kan gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman di surat Ar-Rahman bahwa khalaqal insan min solsolin kal fakhar, bahwa dia menciptakan manusia ini dari tanah kering seperti fakhar, seperti tembikar. Tembikar itu ya bahan untuk membuat kerajinan yang dari tanah liat itu. Jadi sebenarnya tubuh kita ini keras dan kuat seperti tembikar itu. Tapi kemudian kenapa iblis itu bisa? Sebab di hadis lain dikisahkan bahwa diceritakan, disabdakan inna iblis yadau arsyahu alal ma', bahwa ternyata kerajaan iblis itu diletakkan di atas air. Bisa tuh di sungai, tapi yang paling banyak di lautan. Kerajaan iblis. Makanya kita di Indonesia ada legenda Nyi Roro Kidul. Sebab memang itu tempatnya, Nyi Blorong. Apalagi di Batanghari ada penunggunya tuh. Buaya putih kalau di Batanghari. Jin, iblis, setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Summa ya ba'atsu sarayah, lalu kemudian dia utus bala tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilata a'dhamuhum fitnah. Lalu kemudian pengikut yang paling dekat, yang paling tinggi levelnya adalah iblis yang paling besar fitnah atau godaannya kepada manusia. Maka yaji'u ahaduhum fayaqul, sebagian dari mereka ada yang datang kepada tuan, kepada raja iblis ini, kemudian mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku telah menggoda manusia ini, aku telah membujuk manusia yang begini. Maka fayaqulu ma sana'ta syai'a, datang yang lain, kata raja iblis, kamu belum melakukan apa-apa, belum dianggap prestasi.
Lalu yang lain datang, summa yaji'u ahaduhum fayaqul, maka yang lain datang kemudian ma taraktuhu hatta farraqat bainahu wa baina imraatihi. Yang lain datang kemudian, aku tadi telah berhasil memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Maka kata Raja Iblis, qala fayudnihi minhu fayaqul na'am anta. Kata Raja Iblis, ya, sebaik-baik kamu adalah iblis yang dengan prestasi bisa memisahkan antara perempuan dengan laki-lakinya. Jadi Bapak Ibu, prestasi tertinggi level iblis yang paling tinggi ketika dia berhasil membisiki kalimat-kalimat yang menganjurkan kepada seorang laki-laki atau perempuan untuk berpisah dengan pasangannya. Maka peluang iblis itu mampu menguasai tubuh kita itu banyak macamnya. Di antaranya tadi membisiki, mimbaini aidihim, dari depan dia akan datang, wa min khalfihim, dari belakang dia datang, wa min tahtihim, wa min fauqihim, macam-macam digempur kita, wa an yaminihim, wa an syama'ilihim, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, bisa dia dari depan, dari belakang. Segala penjuru kita akan digempur habis-habisan, tergantung di bagian mana kita nanti akan terkena celahnya. Di kisah yang lain, peluang iblis nih, ini tentang godaan iblis, dikisahkan bahwa ketika Nuh disuruh sama Allah untuk membuat perahu, lalu kemudian diminta untuk berlayar dengan tanda-tanda bahwa nanti akan muncul air dari bagian dapur belakang, maka di saat itu naiklah kamu ke perahu. Naiklah Nuh bersama pengikutnya. Tiba-tiba ada orang yang mulutnya seperti mulut sapi. Maka Nuh tiba-tiba heran, ini bukan umatku nih, begitu. Maka didatangi sama Nuh, lalu kemudian ditanya, engkau siapa? Dari mana engkau datang? Begitu. Lalu kemudian dia mengatakan, orang yang aneh ini mengatakan bahwa aku kesini juga karena terpaksa sebab aku diutus oleh Allah. Dan tujuanku kesini adalah untuk mengajarkanmu dan juga untuk menggoda para pengikutmu agar walaupun jasadnya dia bersama kamu tapi hatinya dia mengikutiku. Maka Nuh kemudian tahu bahwa ini adalah iblis. Maka diusir sama Nuh, pergi kamu, jangan ikut di bahteraku. Lalu kemudian dia menyampaikan bahwa tunggu, jangan kau usir aku dulu, sebab Allah menyuruhku untuk mengajarkanmu 5 hal. Kunci bahwa nanti aku akan goda umat manusia dari 5 macam ini. Tapi aku hanya akan memberitahumu 3, yang 2 aku akan simpan karena itu adalah senjata pamungkasku, kata iblis. Datanglah turun malaikat Jibril dan mewahyukan kepada Nuh, bilang, wahai Nuh, tolong nego coba ke iblis tuh. Bilang yang 3 simpan, yang 2 pamungkas tuh tolong kasih tahu. Maka Nuh kemudian nego kepada iblis, wahai iblis, tolong kasih tahu yang 2 tuh, yang 3 simpanlah untuk kamu. Jadi kamu dapat yang banyak, saya dapat yang sedikit, tidak apa-apa, gitu. Nah, iblis ini ada bodohnya juga ternyata. Mau dia. Padahal sudah dikasih bocoran kan sama Jibril. Lalu kemudian mau untuk menyimpan 3 tuh, dan yang 2 yang paling utama nih. Kata iblis apa? Yang pertama, anak Adam, para manusia tidak akan bisa mengalahkan aku nanti sehebat apapun dia, sesoleh apapun dia, jika masih ada rasa hasad, iri, dengki di hatinya, kata iblis. Yang 2 tadi itu. Hasad, dengki itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasad. Bisa kena ke siapa saja, bukan hanya tentang harta, tentang popularitas, tentang jabatan, tentang keistimewaan, tentang kesenangan orang, apapun. Dan ini adalah dosa yang tua, yang tertua selain dosa sombong yang dulu pernah dilakukan oleh iblis atas penciptaan dia sebagai api dan Adam sebagai tanah. Dia menyombongkan dirinya. Maka kata iblis, ini adalah dosa yang tertua dan juga yang pernah terjadi pada aku sehingga aku diusir dari surga oleh Allah dan dikutuk.
aku iri pada Adam sebab dia dijadikan sebagai khalifah dan diminta untuk bersujud malaikat kepada dia. Yang kedua, untuk urusan iri dan dengki ini banyak ya, kita sering menjumpai apapun bentuknya, dan ini menjadi perhatian kita semua karena celah iblis itu bertengger di situ. Tetangga renov rumah sibuk bininya kan, padahal jabatannya pangkatnya pendek, apa bisa renov rumah dia? Dari mana hartanya tuh? Sibuk dia bertanya kepada lakinya kan. Bahkan lakinya mau tidur tuh tidak boleh, jangan tidur dulu bang, kita diskusi, kita ngobrol, dari mana tetangga kita dapat harta gitu kan. Pening pula ditanya-tanya harta, sibuk dia mengurusi tetangganya tuh, jadi demam, jadi panas, iri, hasad, dengki. Yang kedua kata iblis, dan orang tidak akan pernah bisa mengalahkan aku sesoleh apapun dia kalau ada sifat rakus dalam hatinya. Kenapa? Adam tuh kurang apa lagi kalau kita pikir ya di surga. Segala hal yang dia mau ada. Segala hal dia inginkan terbesit dalam hatinya langsung terwujud saat itu juga. Tapi dia masih kalah ketika kemudian dibisiki oleh iblis dengan ungkapan bahwa coba rasakan, ada buah keabadian yang harus engkau cicipi. Ada rasa rakus di situ. Ingin lebih karena diiming-imingi dengan keabadian. Makanya kita mengenal dengan nama buah khuldi, buah keabadian. Bahwa nanti kamu akan kekal di surga, akan abadi, akan awet muda dan seterusnya. Tergodalah Adam, maka kemudian memakan buah itu, rakus. Maka tidak akan bisa kita mengalahkan iblis kalau kita masih ada sifat rakus dalam hati kita. Ada juga kisah tentang 3 pemuda di zaman Nabi Isa. Nabi Isa sedang dakwah ceramah, datang 3 orang muda dan langsung protes. Wahai Isa, tidak usah banyak ngomong. Kami ini bahagia kalau kami punya harta. Kalau kami banyak uang, kami pasti bahagia. Kalau engkau teori-teori saja rasanya tidak perlulah begitu. Karena tidak akan menambah harta kami. Maka Nabi Isa mengatakan kepada 3 orang tadi, kalaulah engkau beranggapan bahwa harta bisa membahagiakanmu, maka nanti malam datang ke tempatku, akan aku kasih tahu kau harta yang banyak dan letaknya di mana. Maka 3 orang tadi mengatakan Isa tidak akan bohong. Malam dia datang kepada Nabi Isa dan benar. Isa mengatakan di atas bukit sana, di balik bukitnya ada sebuah gua yang sudah tertimbun oleh batu-batu. Maka datanglah ke sana dan hancurkan batu itu untuk bisa mengambil harta di bawahnya. Berangkat 3 orang tadi dan ternyata benar, dia gali dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, berhasil diangkat batu yang menutupi gua itu. Lalu kemudian di dalamnya ditemukan peninggalan raja-raja berupa koin-koin emas, mahkota, harta-harta dan seterusnya. Maka ketika mereka kemudian bersepakat, mari kita sama-sama bekerja untuk mengeluarkan harta ini. Dibawalah keluar, sampai di luar terasa lapar, maka kemudian yang satu menawarkan, kalau gitu biar aku saja yang turun untuk mencari makanan, beli dia makanan. Turun, dapat makanan, bungkus, sambil makan tuh dia mikir, kalau misalnya hanya aku yang menguasai harta itu dan tidak aku bagi kepada 2 orang yang tadi sama aku, alangkah banyaknya hartaku nanti. Maka dia kepikiran, dia punya ide untuk memberikan racun pada makanannya itu, dikasihlah racun. Pulang dia ke sana. Sebelum sampai perjalanan sana, 2 orang tadi juga punya pikiran yang sama. Kalau kita singkirkan orang yang satu tadi, maka hartanya hanya kita bisa bagi berdua, sehingga jatah kita menjadi lebih banyak. Yang bawa makanan datang, orang tadi bersembunyi di balik batu, datang dia, dipukullah kepalanya, mati yang satu tadi. Mereka bergembira sebab merasa bahwa hartanya menjadi lebih banyak, sebab tidak dibagi 3, hanya dibagi 2. Maka sebelum dia berjalan pulang, dia kelaparan dan memakan makanan yang dibawa oleh 1 orang yang telah mati tadi. Maka yang terjadi adalah 3-tiganya hilang. Sebab rakus, yang satu kurang, yang satu merasa akan lebih banyak lebih baik, lebih menumpuk harta akan bisa membahagiakan. Betapa kemudian sifat rakus itu ketika menguasai hati manusia. Kita tengok di berita-berita
pegawai-pegawai pajak itu kenanya bukan sebab uang yang besar, uang receh-receh yang dia pungli-pungli kecil-kecil nominalnya. Justru dari situ peluang dia diungkap bobrok yang lebih besar. Betapa banyak fakta-fakta yang kemudian bisa menjadi pelajaran kita semuanya, berita-berita yang berseliweran itu. Yang tadinya aman-aman saja, pegawai BUMN, pejabat negara, hanya sebab anaknya bertingkah, hanya sebab uang kecil yang kemudian dia kutip dari orang-orang yang tidak bersalah, justru dari situ pintu segala kesalahannya akhirnya terbuka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ruh ditiup dari mulai kepala, berurutan dia dari kepala. Mengajarkan apa? Sebab kita harus menjaga pikiran. Karena pikiran kita ini lebih cenderung sinyal ke arah negatif ini lebih kencang sekali. Sama kalau kayak kita ngisi di SPBU itu dilarang untuk mengaktifkan handphone. Sebab nanti sinyalnya bisa memancing ada api dari sumber bensin tersebut. Kalau kita naik pesawat dilarang mengaktifkan handphone sebab bisa merusak sinyal navigasi. Terganggu nanti radarnya tuh. Otak kita lebih cepat daripada sinyal-sinyal itu semuanya. Kita kalau nengok apapun tuh lebih kencang. Peluang untuk berbuat jahatnya tuh lebih cepat sekali. Satu pohon bisa membuat 1000 korek api. Ini analoginya. Tapi satu batang korek api bisa membakar jutaan pohon. Itu pikiran tuh. Dahsyatnya pikiran tuh seperti itu. Hanya sebab satu orang bisa merubah satu negara atas kebijakannya, atas kekuasaannya. Maka ketika bertemu dengan orang, kedepankan husnuzon. Jangan kita kedepankan buruk sangka. Ada orang nengok dikejar dia sama saya pernah kejar-kejaran dengan orang naik motor, saya naik mobil. Saya klaksonin dari jalan baru. Sebab apa? Saya melihat di tas dia terjuntai ada kabel charger. Dan kabel itu udah hampir masuk ke jari-jari pelek motornya. Karena saya pernah menolong orang kecelakaan sebab terlilit ujung bajunya. Yang ujung baju menjuntai-juntai ke belakang itu bahaya sekali. Apalagi motornya motor bebek yang pakai rantai. Nah, saya khawatir kabel charger dia itu bisa tergulung dan dia ketarik ke belakang begitu. Karena pernah aja kejadian. Saya kejar, saya klaksonin, saya buka jendela, dia makin kencang. Naik beat dia, makin kencang dia. Sampai sebelum air meliuk situ udah hampir dapat, dia motong jalan. Jadi udah kayak kejar-kejaran. Sampai tiba di sebelum belokan arah Rengas Condong tuh saya pepet langsung saya potong. Bang, saya nggak mau set apa-apa. Tengok ada kabel gitu kan. Oh ya makasih bang. Maaf saya tadi buruk sangka. Dia langsung ngomong gitu. Karena dia berpikir ada sesuatu, ada begal lah, ada apa dan seterusnya. Padahal itu hari masih ramai begitu. Saya sore tuh, kayaknya sebelum saya pengajian di PAL 1 tuh. Saya kejar dia. Nah banyak kejadian-kejadian begitu yang kita mengedepankan seuzon, buruk sangka dulu. Padahal bisa jadi maksud orang tuh baik. Ada orang pakai kacamata hitam, dia mepet-mepet perempuan kan. Terus ada yang bilang, oh ini kayaknya mau nyopet nih dia. Kalau gitu aku alihkan perhatiannya. Maka sama dia dihalangi orang tuh, dipisahkan antara perempuan dengan lakinya. Terus si perempuannya, abang maaf itu suami saya buta tuh gitu kan. Padahal buta, memang dia tuntun gitu kan. Maka mepet-mepet bininya. Tapi disangka orang dia mau berbuat jahat sebab dia menggerayang-gerayangi tas perempuan itu begitu. Memang mencari pegangan begitu. Kita seringkali otak kita ini cepat sekali kalau kaitannya dengan yang negatif-negatif. Maka ketika kita ditiupkan ruh dari kepala sampai kemudian mata Adam langsung terbelalak dan yang dilihat pertama kali adalah hijaunya surga dengan buah-buahannya yang luar biasa. Dan mata ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda mata adalah busur panah iblis. Mata inilah yang menjadi awal mula orang menjadi jahat dan tergoda. Maka tengok orang-orang tunanetra tuh, banyak yang hafiz Quran. Ada tunanetra hafiz Quran, diumrohkan, dihajikan, ditanya, kira-kira kalau misalnya kami beri engkau kesempatan untuk operasi
trans apa namanya? Pergantian itu apa? Transparansi ya. Transplantasi. Nah, transplantasi. Mata di Korea misalnya, apakah engkau berkenan? Maka orang tadi menjawab enggak. Cukuplah nanti aku diganjar dengan surga oleh Allah sebab aku telah bersabar atas apa yang Allah berikan kepadaku di dunia ini dan aku bersyukur sebab karena butaku ini kemudian aku bisa menghafalkan Quran. Aku bisa berkunjung ke Baitullah. Banyak karunia-karunia Allah yang akan datangkan. Bukan berarti kita bercita-cita untuk menjadi buta, enggak. Kita bersyukur dengan keadaan kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita ucapkan alhamdulillah. Sebab mata adalah awal mula panah iblis kalau kata Nabi, membuat pandangan laki-laki terhadap wanita. Godaan laki-laki, perempuan. Kita berada di belakang cewek seksi misalnya. Sehebat, sekencang, sekhusyuk apapun kita doa, selama dia masih nampak depan mata, nggak berguna tuh doa. Serius. Wa'udzubillahiminasyaitonirrajim, kita baca ayat kursi. Mata kita masih melotot begitu. Ini barang bagus nih dilihat, tidak dilihat sayang begitu kan? Dilihat dosa, tapi barang bagus nih depan mata. Istighfarlah dia, ta'awudlah dia, tidak guna. Menyingkir dia, pergi hilang dari pandangan mata, baru ampuh tuh doa. Itu hebatnya mata. Kalau perempuan, godaannya harta, gitu ya, biasanya harta. Dan itu memang maka kita harus menjaga pandangan kita baik-baik. Setelah mata, menjalarlah ruh itu kemudian sampai hidung. Ketika sampai hidung, Rasulullah bersin. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Adam, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu diajarkan Allah langsung kepada Nabi Adam. Maka kalau bersin kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Di antara hakul muslim alal muslim sittah ada 6, salah satunya adalah idza atosha fashammidhu. Jika ada yang bersin, fahamidallah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, maka balaslah, doakanlah dengan ucapan yarhamukallah. Dibalas lagi yahdikumullah. Maka Rasul mengatakan zikir yang paling tua adalah, yang paling pertama zikir yang paling tua adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Yang lebih pertama dulu adalah subhanallah. Subhanallah ini asal mulanya ketika kemudian para malaikat mengangkat arsy Allah, lalu kemudian merasa berat, Allah memerintahkan kepada malaikat ucapkan tasbih dengan ucapan subhanallah. Maka para malaikat bilang subhanallah dan mulai terasa ringan arsy Allah itu. Yang kedua, zikir yang tertua adalah alhamdulillah. Peristiwa di mana ketika ruh ditiupkan kepada Adam sampai di hidung lalu bersin. Yang ketiga itu ketika subhanallah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Zikir yang keempat adalah peristiwa di mana Ibrahim sangat bergembira ketika Ismail anaknya ketika disembelih diganti dengan kambing gibas dengan ucapan Allahu Akbar. Maka Nabi diberikan kabar ini oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, zikir yang tertua urutannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka Nabi kemudian saking tajubnya mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu menjadi zikir kita. Saya ingat dulu sering ikut zikirnya, forumnya Ustadz almarhum Arifin Ilham di Depok, di Bogor. Zikir yang paling sangat menyentuh dari beliau adalah ucapan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dua suara serak-seraknya yang khas tuh kan. Sangat dahsyat sekali. Jadi lafaz zikir dan itu sangat banyak sekali faedahnya, sangat hebat sekali.
Banyak hadis-hadis yang mengisahkan, menceritakan tentang faidah apa keutamaan subhanallah, apa keutamaan la ilaha illallah, apa keutamaan Allahu Akbar dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bersin itu dalam ilmu medis, jasad kita sedang mati beberapa detik, sekitar 3 detik. Dan kita bersin itu mengeluarkan penyakit. Jadi orang bersin itu pada hakikatnya adalah sedang mengeluarkan penyakit. Itu kenapa kita disuruh bilang alhamdulillah gitu, mengeluarkan penyakit. Sehingga setelah dari hidung, lalu kemudian lanjut lagi ke bawah, sampailah ke perut. Perut ditiupkan ruh, Adam sangat lapar sekali. Setelah tadi dia melihat buah-buahan surga, beliau kemudian refleks meloncat. Padahal belum sampai tuh di kaki. Jatuhlah. Maka Allah mengatakan di surat Al-Anbiya kalau tidak salah, khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Tabiat manusia itu selalu tergesa-gesa, pengen tergesa-gesa. Dicontohkan tadi, Adam sampai tiupan roh di perutnya langsung loncat, ingin menggapai, ingin mengambil buah-buahan yang tadi sudah dilihatnya. Maka Bapak Ibu, kita refleksikan saat ini, kata Nabi, akan tiba nanti masa di mana engkau lihat masjid penuh, tapi tak ada lagi yang kemudian khusyuk. Sebab sholat kita ini, semangat sholat itu ada, semangat jamaah ada, cuma nggak tahan dia lama-lama. Pikirannya tuh entah kemana-mana. Ada sebuah cerita menarik dalam sebuah kitab Taurat disebutkan bahwa ulama suatu saat ada yang berkunjung ke masjid lain, lalu kemudian dia sholatnya masbuk dan dia kemudian ikut di barisan belakang. Dia sholat sambil membawa kayu bakar digendong di belakangnya. Orang sebelahnya ini tergores-gores tangannya luka. Beres sholat, orang-orang ini ngamuk ke dia, kau ini punya otak ada? Kan dia nggak tahu itu lamanya. Punya otak ada? Sholat bawa kayu gitu. Ulama ini kemudian dengan tawaduknya, dengan santainya ngomong, oh aku kira kalian semua ini terbiasa membawa barang-barang ketika sholat. Imam tuh nampaknya ada buku banyak di atas kepalanya. Imam tadi sholat tuh sambil mikir materi kajian yang akan disampaikan tuh. Mikir dia. Ada juga jamaah tadi yang dia membawa sak-sak semen di atas kepalanya lagi renov rumah bapak tuh. Ada lagi jamaah yang kemudian sedang memikirkan pekerjaannya, ada laptop, ada kalkulator dan macam-macam. Sehingga aku kira boleh membawa sesuatu ketika sholat sama seperti kebiasaan kalian. Maka semuanya terdiam bahwa itu renungan memang bisa jadi ya di antara kita datang ke masjid itu tidak dengan kondisi siap untuk kemudian beribadah kepada Allah. Masih banyak angan-angan, masih banyak bayang-bayang, masih banyak samar-samar nampak ada di kepala kita tentang urusan-urusan kita yang belum tuntas. Bahkan kunci hilang ketemu ketika sholat, bahkan jemuran belum diangkat pun terpikirkan ketika sholat, bahkan nanti akan makan apa selepas ini pun terpikirkan. Rasanya pecel lele enak lah nanti habis sholatnya, habis zikir. Berangkat kita langsung dia habis sholat ngomong ke kawan sebelahnya, yuk ke pecel lele. Dari mana dia punya pikiran itu kalau tidak sepanjang sholat tadi? Tidak mungkin ujuk-ujuk dia punya ide. Dia sudah memikirkan itu lama tadi, ketika rukuknya, ketika sujudnya dan seterusnya. Maka saya pernah ketemu seorang ustadz yang dia tuh kalau zikir dibuat sesantai mungkin. Ilahana Rabbana anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Muak-muak lah tuh jamaah ustaz, saya tidak peduli dia begitu, karena saya ringam nengok orang tuh zikir tidak jelas. Subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Entah zikir apa yang dia lantunkan, entah apa makna yang dia dapatkan. Maka dia kemudian terserah orang tuh mau mengikuti zikir saya atau kemudian dia pergi lebih dulu. Tapi yang pasti saya kemudian berikhtiar agar bisa tidak tergesa-gesa. Sebab kata Nabi, dia menyampaikan, ketika Nabi capek, ketika Nabi lelah, itu permintaannya satu kepada Bilal. Ya Bilal, arihna, istirahatkanlah kami, arihna bis sholat. Karena hakikatnya sholat itu istirahat kita. Sibuk kita nyari duit, sibuk kita ngurusi dunia. Maka satu-satunya tempat untuk istirahat ketika sholat. Maka jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa.
zikirnya dihayati. Santai saja. Kalau tidak mau zikir jamaah masing-masing, cuma pelan saja. Setelah sholat tidak gerusa-gerusu ke sana kemari. Walaupun memang ada kesunahan sebelum sholat, justru sebelum sholat kita diminta buru-buru. Kalau Gus Baha bilang, kita harus ada, walaupun dikit kadarnya, harus ada tergesa-gesanya sebelum sholat. Itu mengamalkan dari sabda Allah yang menyampaikan bahwa wafirru ya, dan bersegeralah. Wasari ada di ayat lain wafir ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah, bercepat-cepatlah. Makanya kalau kata Gus Baha, kalau kita sholat tuh berangkat santai, berjalan gitu kan, itu rasa-rasanya kok kayak tidak ada tergesanya gitu loh. Dibandingkan kita misalnya ngetap absen jam 7 teng misalnya gitu kan. Buru-buru kita, ngebut kita. Maka sholat tuh minimal sampai dari pintu ke saf depan ada agak lari. Itulah kenapa ketika sa'i kita dianjurkan untuk lari-lari kecil, bukan jalan santai. Sekarang ada teknologi skuter pula kan. Itu gimana tuh? Tapi menurut mazhab fikih sah. Tapi bagi orang-orang tertentu, kalau dia masih sehat, seger kewarasan, kok naik skuter itu kan alangkah malunya. Ada rasa terburu-burunya. Tapi dalam hal sholat ketika sudah mulai takbir sampai nanti selesai sampai zikir tidak perlu terburu-buru. Dan tabiat manusia memang seperti itu, dan itu termasuk was-was syaiton. Setan tuh masuk mengajak orang untuk buru-buru. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Blitar. Bayangkan tuh. Ada yang 11 menit 11 rakaat 30 menit kan 45 menit, 23 menit 50 menit 1 jam. Mau apa sih begitu? Apa yang dikejar? Bukankah kita kemudian ketika sholat adalah waktu berlama-lama untuk mengadu kepada Allah? Kok buru-buru? Maka kemudian ulama mengatakan kita ini fenomenanya berada di tahap yang sholat itu kayak hanya mengejar target. Kita banyak tahu nih hadis, kita banyak tahu ilmu. Misalnya rokaat 2 rokaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Wah, cepat kita selesai. 2 rakaat setelah suruk ibadahnya senilai umroh, haji dan umroh begitu kan. Kejar, kita kayak ngejar target. Berapa rakaat kita tempuh dalam sehari. Maka yang penting adalah kualitasnya. Boleh banyak asal berkualitas. Tapi kalau tidak sanggup banyak, ya yang sedikit tidak masalah, asal benar-benar kita nikmati gerakan-gerakan sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita. Perbaiki sholat, maka janji Allah akan memperbaiki hidup kita. Sholat itu tempat istirahat dan ketenangan. Arihna ya Bilal bis sholat. Istirahatkanlah kami wahai Bilal dengan sholat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya ini yang menjadi kajian kita malam hari ini, bahwa penciptaan Adam dari tanah, lalu kemudian proses di mana ruh tadi ditiupkan. Makanya ketika orang sakaratul maut, dicabut nyawanya, biasanya matanya mendelik ke atas, sebab dari ujung ubun-ubun kita lah kemudian ruh itu akan ditarik kembali. Dan hubungan kita dengan malaikat Israel itu sangat dekat sekali, sebab dia yang dulu berhasil mengambil segenggam tanah dari seluruh permukaan bumi, penjuru bumi, untuk awal mula bahan penciptaan Adam sebagai datuk moyang kita semuanya. Sehingga belajar dari sini, mudah-mudahan kita diberikan hidayah selalu oleh Allah agar kiranya bisa menjadi orang yang tumak ninah dalam ibadah-ibadah kita. Kita bisa menghayati apa yang kemudian kita baca, kita gerakkan, kita ucapkan dalam ritual-ritual kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Adanallahu wa ikum ajmain. Mudah-mudahan kita semua tetap Allah beri hidayah, Allah beri karunia, Allah beri kesehatan. Dan kita juga doakan, tadi disampaikan oleh Pak Haji Tikno bahwa Pak Haji Sunardi sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesembuhan yang paripurna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma ya syafi'al marda wa ya rahimad du'afa wa ya mujima da'watil muttarrin, nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin antamunna ala akhina al-had sunardi bisyifa'il kamil wal afiyah at-tamah wa antarudda ilaihi sihhah wa quwwatah. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqaman wa khaffif anhu kulla alamin wa waja' waj'al ma asabahu kaffaratan lidhunubihi wa rif'atan lidarajatihi wa sababan liqurbati minka ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa farrij humumana wa naffis kurubana wa qdi khawaijana wa yassir umurana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma ja'al ma ta'allamnahu fi hadzal majlis ilman nafi'an waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina warzuqna al-amala bihi wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma wa imana wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.